Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, cuitan Roy Suryo yang menyebut hanya Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memakai 3 mikrofon saat debat Cawapres menuai reaksi Ketua KPU Hasyim Asyari sebagai pihak penyelenggara. Ketua KPU membantah tudingan Roy Suryo yang disebut menyebarkan fitnah. Debat kedua Pilpres 2024, para calon wakil presiden yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Jumat lalu, masih menyisakan kegaduhan. Salah satu kegaduhan yang ditimbulkan, yakni tudingan earphone Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang disampaikan pakar telematika Roy Suryo melalui cuitannya. Menurut Roy Suryo, saat debat, Gibran menggunakan 3 mikrofon, sementara Cawapres lain hanya menggunakan 2 mikrofon. Selain itu, Roy Suryo juga menduga ada pihak lain yang membisiki Gibran saat debat berlangsung. Dalam unggahannya, Roy Suryo meminta KPU berlaku adil kepada semua peserta debat agar tidak terjadi kecurangan pada debat selanjutnya. Pengen modal 200 juta, Pur. Udah. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Pengen modal 200 juta, Pur. Udah. Sementara Komisi Pemilihan Umum KPU angkat bicara terkait tudingan pakar telematika Roy Suryo yang justru menyebarkan fitnah. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres menggunakan 3 mikrofon yang sama. Hal itu untuk mengantisipasi bila ada salah satu mikrofon tidak berfungsi. Hasyim juga menyatakan bahwa debat itu spontan, tidak mungkin didikte maupun bisikan yang diterima cawapres saat debat berlangsung. KPU juga siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi jika memang ada earfeeder yang diberikan ke salah satu cawapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah Gibran dibantu saat debat Cawapres? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar telematika Ono Widodo Purbo. Selamat malam Pak Ono. Selamat malam Mbak Nisa, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ono, walaupun saya memiliki pengalaman juga di debat Cawapres bahwa memang secara standar memang menggunakan 3 untuk mengatasi jika ada salah satu yang audionya mati. Tapi mungkin Pak Ono boleh jelaskan lagi sebenarnya apa manfaat atau kegunaan dari 3 macam mikrofon yang ditempatkan di setiap peserta. Ya buat backup cadangan sih kalau manfaat. Cuman itu kan 3-nya ada 3 jenis yang berbeda ya. Iya betul. Ada yang dipegang, ya. Ada yang di samping ini, ada yang clip on. Yang di samping dan yang dipegang kelihatan lah ya, gampang kelihatannya. Cuman yang clip on yang jadi masalah nih, Pak Caimin sama Pak Mahfud kan pakai apa sih namanya, jas ya? Bajunya hitam. Jadi ya. kan bisa aja diselipin dalam jas. Iya, bajunya hitam dan jas bentuknya kayak semacam kayak jas lah. Jadi nggak gitu kelihatan ya clip onnya ya. Iya. Kalau Mas Gibran kan pakai baju biasa aja tanpa jas, jadi kelihatan banget clip onnya. Kalau saya ngelihatnya sebenarnya sama, cuman karena dia pakai jas nggak gitu kelihatan gitu aja sih. Pak Ono, ada yang mengatakan juga bahwa Gibran menggunakan earpiece. Apakah itu mungkin, Pak? Iya. Ya gampang aja tinggal tinggal dilihat di gambarnya, videonya ya, atau gambarnya atau fotonya. Di kupingnya ada kayak earpiece kayak gini. Kalau saya lihat di gambarnya sih nggak ada earpiece-nya di semua cawapresnya, nggak ada earpiece-nya semua. Gitu aja sih, jadi nggak make sih. Sebenarnya pilihannya kan cuma 2 ya, bisa pakai earpiece, bisa lewat mata gitu ya, prompter atau apa lewat mata. Cuman dua-duanya kan nggak dipakai, nggak ada tuh dua-duanya. Ya udah, selamat. Jadi kalau Pak Ono, Anda melihatnya tidak ada earpiece ya di kuping Pak Gibran ini ataupun cawapres yang lain ya Pak Ono ya?
Iya, sampai saya zoom tuh gambar-gambar yang ada di Google, saya zoom ini serius nggak sih? Pada ngomong kayak gitu, nggak ada, kosong, nggak ada, nggak kelihatan. Tapi Mungkin memang mata saya salah ya, tapi kayaknya nggak ada. tiga-tiganya menggunakan 3 mikrofon yang bentuknya berbeda ya, country mic, clip on, dan handy mic ya Pak ya, Pak Ono ya. Iya. Oke. Cuman yang clip-onnya bisa nggak kelihatan karena di balik jas ya. Iya, iya, iya. Kemudian Pak Ono, ada salah satu lagi yang masih menjadi pertanyaan, sempat terdengar kata sudah pada saat Pak Gibran sedang berbicara. Apakah itu bocoran dari mikrofon yang lain atau bagaimana? Waduh. Yang ini saya nggak lihat nih ya. Saya nggak tahu kalau yang itu nggak dengar. Tapi kemungkinan kalau ada Saya nggak ngikut. bocor-bocor audio itu dari mana sih Pak Ono? Kalau bocor audio kan ini ya gini ya. Mikrofon itu punya jarak kemampuan buat apa sih? Buat nangkep suara ya. Iya. Kalaupun bocor berarti sumbernya harus nggak jauh banget dari mikrofon itu sih. Gitu. Atau orangnya teriak cukup keras. Misalnya orang di belakang atau di depan beliau itu teriak cukup keras sampai masuk gitu. Selain itu agak susah sih. Tapi itu kan gini ya ceritanya. Mikrofon itu kan bukan alat buat ngasih tahu orang, bukan ngasih tahu cawapresnya ya. Kan dia alat untuk kalau cawapres ngomong suaranya masuk ke mikrofon, bukan dari mikrofon keluar suara. Jadi tetap bukan alat buat ngasih tahu sih sebenarnya. Kemudian Bukan alat buat contekan maksudnya. baik, Pak Ono, kemudian yang menjadi pertanyaan Bapak Roy Suryo adalah ada seperti kotak besar di punggungnya Gibran. Boleh dijelaskan Pak Ono itu apa? Mungkin kami sebagai orang televisi itu tahu ya, itu memang alat yang Tahu ya. saya pun menggunakannya sekarang 2. Iya. Kalau enggak Mbak Anissa berdiri udah gitu ngasih lihat belakangnya. Iya, Mbak Anissa tuh kalau ya teman-teman televisi tahu lah. Jadi kalau ada mikrofon yang ada di depan atau pakai earphone, biasanya di belakangnya ada alat yang lebih gedenya sih sebenarnya. Jadi bukan alat, jadi yang gedenya yang buat berkomunikasi sama teman-teman di studio ya. Jadi emang alatnya gede, ada biasanya ditaruh di belakang. Mungkin Pak Ono untuk memperjelas apakah saya perlu memperlihatkannya ke pemirsa mungkin yang saya gunakan saat ini. Pertanyaan Mbak Anissa kayaknya kan pakai ini ya, pakai rompi apa-apa ya. Jadi agak susah ngeliatnya kali ya. Oke, baik Pak. Cuman Jadi sebenarnya memang dalam setiap alat pengeras suara ataupun mikrofon itu ada alat tambahan lain, mungkin saya boleh perlihatkan ke pemirsa seperti ini gitu iya. ya Pak ya. Nah, iya itulah. Jadi itu Alatnya bukan, lebih gede daripada yang dipasang di kupingnya Mbak Anissa atau di ininya ya. iya, jadi itu bukanlah sesuatu yang disembunyikan gitu ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Dan memang Maksudnya kepaksa disembunyikan dari kamera, tapi sebenarnya ada di belakang. iya. Memang itu adalah receiver dari mikrofon ya Pak ya, ataupun clip on. Iya. Baik. Baik, terima kasih banyak. Receiver ada baterainya segala macam itu dalamnya tuh. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ono telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.